Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ada di rumah, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat mind mapping atau peta pikiran atau peta pemikiran. Apa itu mind mapping? Mind mapping adalah sebuah cara bagaimana menerjemahkan sebuah tulisan ataupun pembahasan ataupun suatu ilmu ya menjadi bercabang-cabang sehingga kita mudah untuk mempelajarinya. Mengapa mind mapping itu dibuat? Ya, karena otak kita pun sebenarnya bercabang-cabang. Jadi bila kita membaca sebuah tulisan yang sangat panjang, tidak disederhanakan, ya itu akan menjadi sulit. Nah, kira-kira seperti itulah mind mapping itu. Nah, teman-teman, sekarang jika kita membuat mind mapping, yang kita lakukan pertama adalah menulis judul. Ya. Kemudian yang kedua, menulis tema. Ya, menulis tema-tema ini silakan kalian letakkan di tengah, boleh, kemudian diperbesar, kemudian buat suatu lingkaran di dalamnya, lingkaran ataupun bujur sangkar ataupun apapun itu sehingga sangat menonjol, mudah untuk dilihat dan mudah untuk dibaca. Kemudian yang ketiga, membuat percabangan atau subtopiknya. Ya, cabang ini bisa menjadi ranting-ranting yang lebih banyak ya. Subtopik ini bisa dijelaskan satu persatu ya, boleh di sebelah kanan kiri ataupun di sekitarnya ya. Lebih bagus lagi adalah dibuat gambar. Gambar ini menunjukkan pembahasan dari subtopik itu sendiri. Baiklah teman-teman, bagaimana cara membuatnya? Ustaz Taufik kasih sebuah contoh. Oke, langsung kita berlatih ya. Misalkan kita akan membahas tentang matahari sebagai sumber energi terbesar di dunia ya. Jadi kita tulis fungsi atau manfaat matahari. Karena matahari akan menjadi tema kita, boleh ditulis di sini matahari. Kalian buat lingkaran. Karena matahari digambarkan bersinar, boleh buat gelombang-gelombang seperti ini, boleh. Silakan. Semakin kalian berkreasi ya, kalian akan semakin bagus dalam membuat mind mappingnya. Matahari itu apa teman-teman? Matahari itu misalkan sebuah sumber energi terbesar di dunia ya. Kita buat cabangnya seperti ini, kita tulis di sini. Sumber energi terbesar di dunia. Di dunia. Setelah itu karena ini sudah bulat, boleh kita bedakan dengan cara dikotakkan seperti ini teman-teman. Nah, gini. Setelah itu matahari fungsinya apa teman-teman? Matahari digunakan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis. Fotosintesis tumbuhan. Nah, boleh seperti ini ya. Boleh juga digambar di atasnya misalkan tumbuhan ya. Nah, seperti ini boleh ya, teman-teman. Fotosintesis itu apa, teman-teman? Fotosintesis adalah proses memasak ya, proses memasak makanan bagi tumbuhan. Nah, karena ini sudah kotak, boleh yang lain ya. Misal seperti ini, boleh awan, kita bikin awan-awan. Proses memasak, jadi tumbuhan itu dia mendapatkan zat-zat makanan dari dalam tanah, kemudian disalurkan ke daun, daun yang mempunyai zat hijau daun atau klorofil ya, kemudian menggunakan sinar matahari untuk
memasaknya. Jadi seperti ibu kalian memasak di dapur. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan fungsi matahari apa? Nah, fungsi matahari yang lain menjadi untuk apa? Proses pengeringan. Proses pengeringan apa? Proses pengeringan bisa ditulis di sini. Misalkan pengeringan apa? Baju. Ya kan? Baju. Apalagi mungkin ikan asin ya, dijemur ya teman-teman. Nah, ikan asin. Apalagi misalkan orang menjemur padi ya, menjemur padi, gimana gambarnya, dan lain sebagainya. Selain itu, matahari juga berguna untuk manusia sebagai apa? Sebagai mengubah vitamin provitamin D menjadi vitamin D. Wow. Nah, inilah teman-teman, mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Di dalam tubuh kita ya, tulang itu mempunyai provitamin D, sehingga kita harus berjemur ya, lebih baik saat berolahraga ya, sambil berolahraga, sehingga tulang kita menjadi kuat karena matahari mengubah vitamin D menjadi vitamin D, sehingga tulang kita menjadi kuat. Apalagi mungkin teman-teman fungsi matahari banyak ya. Mungkin ada lagi adalah sistem tata surya. Mungkin pusat ya, pusat tata surya. Ya, karena matahari ini ya, bumi dan lain sebagainya tidak bertabrakan. Ada Mars, Venus, ya, bumi, Merkurius dulu ya, Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter dan lain sebagainya berjalan mengelilingi matahari sehingga mempunyai gravitasi masing-masing dan tidak akan bertabrakan. Nah, inilah teman-teman cara membuat mind mapping. Silakan kalian mencoba di rumah, misalkan fungsi angin, fungsi minyak bumi, fungsi yang lain boleh. Saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.